Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Heri Suryadi di channel Belajar Matematika. Ini adalah video pertama pada materi sistem persamaan linear 3 variabel atau yang sering kita sebut dengan SPLTP. Pada video ini kita akan membahas tentang penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi dan metode substitusi. Masalah dan alternatif penyelesaian. Sari, Sinta, dan Ari pergi bersama-sama ke toko buah. Sari membeli 2 kg apel, 2 kg jeruk, dan 1 kg pir seharga Rp87.000. Sinta membeli 3 kg apel, 1 kg jeruk, dan 1 kg pir dengan harga Rp99.000. Sedangkan Ari membeli 1 kg apel, 3 kg jeruk, dan 2 kg pir seharga Rp90.000. Berapa harga 1 kg apel, 1 kg jeruk, dan 4 kg pir? Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, maka langkah-langkah penyelesaiannya adalah: yang pertama, kita harus menyatakan permasalahan ini dalam bentuk model matematika, dan yang kedua, kita menyelesaikan model matematika yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Alternatif penyelesaian. Yang pertama, kita harus menyatakan soal cerita atau permasalahan di atas dalam bentuk model matematika dengan cara yaitu kita misalkan terlebih dahulu. Untuk 1 kg apel kita misalkan X, 1 kg jeruk kita misalkan Y, dan untuk 1 kg pir kita misalkan Z. Dari soal cerita di atas kita ketahui bahwa Sari membeli 2 kg apel, 2 kg jeruk, dan 1 kg pir seharga Rp87.000. Kita perhatikan apabila 1 kg apel kita misalkan dengan X, maka untuk 2 kg apel bisa kita rubah atau bisa kita buat model matematikanya menjadi 2X ditambah 2Y ditambah 1Z sama dengan 87.000. Yang kedua, dari soal cerita juga kita ketahui bahwa Sinta membeli 3 kg apel, 1 kg jeruk, dan 1 kg pir seharga Rp99.000. Perhatikan, bentuk ini juga kita bisa rubah atau bisa buat model matematikanya menjadi 3X ditambah 1Y ditambah 1Z sama dengan 99.000. Dan yang terakhir adalah Ari membeli 1 kg apel, 3 kg jeruk, dan 2 kg pir seharga Rp90.000. Kita buat model matematikanya menjadi 1X tambah 3Y ditambah 2Z sama dengan Rp90.000. Jadi untuk permasalahan atau cerita di atas, model matematikanya adalah 2X ditambah 2Y ditambah 1Z sama dengan 87.000. 3X ditambah 1Y ditambah 1Z sama dengan 99.000. Dan yang terakhir adalah 1X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 90.000. Langkah selanjutnya setelah kita merubah soal cerita menjadi bentuk atau model matematika adalah menyelesaikan model menggunakan metode eliminasi dan metode substitusi. Kita perhatikan model matematika dari soal cerita tadi. Yang pertama, 2X ditambah 2Y ditambah 1Z sama dengan 87.000.
3X tambah 1Y ditambah 1Z sama dengan 99.000. 1X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 90.000. Sebelum masuk ke dalam langkah penyelesaian, alangkah lebih baik kita mengenal terlebih dahulu koefisien dan variabel dalam sebuah sistem persamaan linear 3 variabel. Perhatikan 2X tambah 2Y tambah 1Z. Untuk 2 ini kita sebut dengan koefisien dan untuk X kita sebut dengan variabel. Untuk 2Y, 2 ini juga kita sebut dengan koefisien dan Y kita sebut dengan variabel. Dan ini 1 juga kita sebut dengan koefisien dan Z kita sebut dengan variabel. Dan yang terakhir 87.000 atau angka yang tidak mempunyai pasangan kita sebut dengan konstanta. Baik, untuk selanjutnya untuk menyelesaikan model matematika ini, langkah pertama adalah kita beri dulu nama persamaan. Yang pertama kita beri persamaan 1, yang ini kita beri nama persamaan 2, dan yang ini kita beri persamaan 3. Untuk langkah pertama, kita menggunakan metode eliminasi, dan untuk eliminasi, kita harus memilih 2 persamaan dari 3 persamaan yang ada di sini. Agar lebih mudah dalam menggunakan metode eliminasi, kita perhatikan, kita harus memilih koefisien yang sama pada sebuah variabel. Sebagai contoh di sini kita perhatikan 2X koefisiennya 2, 3X koefisiennya 3, dan 1X koefisiennya 1. Kita lihat koefisiennya tidak sama, dan yang berikut 2Y, 1Y, 3Y tidak ada yang sama. Yang terakhir 1Z, 1Z, 2Z. Kita perhatikan di sini sama koefisiennya, yaitu sama-sama 1. Maka langkah lebih baik pada langkah pertama yang kita pilih adalah 2 persamaan ini, yaitu persamaan 1 dan persamaan 2. Langsung saja, persamaan 1, 2X tambah 2Y tambah 1Z sama dengan 87.000. Dan persamaan kedua, 3X tambah 1Y ditambah 1Z sama dengan 99.000. Pada langkah ini kita akan menghilangkan Z. Kita perhatikan Z pada persamaan pertama positif dan Z pada persamaan kedua positif. Untuk menghilangkan Z, maka kita harus mengurangkan persamaan pertama dan persamaan kedua. Caranya gampang, yaitu jika yang akan kita hilangkan, misalkan di sini Z, jika yang akan kita hilangkan tandanya sama, sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka di sini kurang. Jika tandanya beda, contoh di sini misalkan positif, misalkan di sini negatif, maka di sini tambah. Saya ulangi sekali lagi, jika tandanya atau tanda yang akan kita hilangkan sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka tanda di sini kurang. Jika tandanya berbeda, maka tandanya persamaan ini kita tambahkan. Lanjut, 2X dikurang 3X diperoleh min X, 2Y dikurang Y, 1Z dikurang 1Z habis, 87.000 dikurang 99.000 menjadi negatif 12.000. Selanjutnya untuk ini kita beri nama dengan persamaan 4. Setelah itu kita perhatikan atau kita ingat pada langkah pertama di sini kita sudah memilih persamaan 1 dan persamaan 2. Maka pada langkah berikutnya kita tidak boleh lagi memilih persamaan 1 dan persamaan 2. Atau misalkan kita balik persamaan 2 dan persamaan 1. Maka langkah selanjutnya adalah kita boleh memilih persamaan 2 dan persamaan 3 atau persamaan 1 dan persamaan 3. Baik, untuk kali ini yang kita pilih adalah persamaan 2 dan persamaan 3. Perhatikan persamaan 2 adalah 3X tambah 1Y tambah 1Z sama dengan 99.000. Persamaan ketiga adalah
1X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 90.000. Kita perhatikan pada langkah ini, pada langkah pertama ini yang kita eliminasi adalah Z. Jika pada langkah ini kita eliminasi Z, maka pada langkah ini juga kita harus mengeliminasi Z. Kita perhatikan Z-nya, koefisien yang pertama atau pada persamaan ini, koefisiennya adalah 1, yang ini koefisiennya 2. Jika koefisien tidak sama, maka langkah pertama kita harus menyamakan koefisien terlebih dahulu dengan cara persamaan ini kita kali 2 dan persamaan ini kita kali 1. Maka diperoleh, perhatikan, 3 dikali 2, 6, 1 dikali 2, 2, 1 dikali 2, 2, 99.000 dikali 2, 198.000. Langkah selanjutnya, persamaan yang ketiga dikali 1, maka tidak ada perubahan, maka diperoleh 1X tambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 90.000. Kita perhatikan koefisien di sini sudah sama dan tandanya juga sama, yaitu sama-sama positif, maka kedua persamaan ini kita kurangkan. 6 dikurang 1, 5X, 2 dikurang 3, min Y, 2 kurang 2 habis, 198.000 dikurang 90.000 sama dengan 108.000. Untuk ini kita beri nama dengan persamaan 5. Kita perhatikan persamaan 4, min X tambah Y sama dengan min 12.000. Dan persamaan 5 sama dengan 5X min Y sama dengan 108.000. Langkah selanjutnya adalah kita ambil persamaan 4 dan persamaan 5. Kita tuliskan persamaan 4, min X tambah Y sama dengan min 12.000. Persamaan 5, 5X min Y sama dengan 108.000. Kita perhatikan koefisiennya. Yang ini koefisiennya min 1, yang ini 5. Untuk yang Y koefisiennya 1, di sini min 1. Maka yang termudah adalah kita langsung menghilangkan atau mengeliminasi Y. Karena koefisiennya di sini sudah sama, yaitu sama-sama 1. Perhatikan untuk menghilangkan Y, karena tandanya berbeda, yang atas positif dan yang di bawah negatif. Jika tanda yang akan kita eliminasi berbeda, maka kita jumlahkan atau kita tambah. Lanjut, min 1X tambah 5X sama dengan 4X, Y ditambah min Y habis, min 12.000 ditambah 108.000 sama dengan 96.000, maka 4X sama dengan 96.000. X sama dengan 96.000 dibagi 4, maka diperoleh X sama dengan 24.000. Dan ini kita beri nama dengan persamaan 6. Untuk selanjutnya adalah kita substitusikan. Perhatikan, langkah pertama eliminasi, langkah kedua eliminasi, langkah ketiga eliminasi, dan langkah keempat adalah substitusi, yaitu substitusikan persamaan 6 ke persamaan 5. Perhatikan persamaan 5. Di sini persamaan 5. Selain ke persamaan 5, kita juga boleh substitusikan ke persamaan 4. Saya ulangi, untuk langkah selanjutnya substitusi, kita boleh memilih persamaan 4 atau persamaan 5. Pada video ini kita substitusikan ke persamaan 5. Persamaan 5 adalah 5X min Y sama dengan 108.000. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 5, yaitu nilai X yang sudah diketahui tadi. 5 dikali 24.000 dikurang Y sama dengan 108.000. Selanjutnya 120.000 dikurang Y sama dengan 108.000. Min Y sama dengan 108.000 min 120.000, sehingga min Y sama dengan min 12.000.
sehingga Y sama dengan 12.000. Dan untuk ini kita beri nama persamaan 7. Selanjutnya adalah kita substitusikan persamaan 6 dan persamaan 7 ke persamaan 1. Untuk persamaan 1 ini bisa kita ganti dengan persamaan 2 atau persamaan 3. Jadi ada 3 pilihan, yaitu persamaan 1, 2, atau 3. Baik, persamaan 1 adalah 2x tambah 2y tambah 1z sama dengan 87.000. X ini sudah diketahui, yaitu persamaan 6. 2 kali 24.000, 2 kali 12.000 ditambah 1z sama dengan 87.000. Selanjutnya 2 kali 24.000, 48.000. 2 kali 12.000, 24.000 ditambah 1z sama dengan 87.000. 72.000 ditambah 1z sama dengan 87.000. 1z sama dengan 87.000 dikurang 72.000 sehingga diperoleh 1z, atau bisa juga kita tulis dengan z sama dengan 15.000. Jadi harga untuk 1 kg apel adalah Rp24.000. 1 kg jeruk adalah Rp18.000. Dan untuk 1 kg pir adalah Rp15.000. Maka harga yang harus dibayar untuk 1 kg apel, 1 kg jeruk, dan 4 kg pir adalah Rp24.000 ditambah Rp18.000 ditambah 4 dikali Rp15.000 sama dengan Rp96.000. Sekian video untuk kali ini, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.